Faslun utawi iki fasal. Walladzi utawi perkara yubtilu kang batalaken opo alladzi as-sholata ing salat. Ahada asyara syai'an iku ono 11 perkara. Sesuatu yang membatalkan sholat itu jumlahnya ada 11. Yang pertama al-kalamul amduh. Al-kalamuh berbicara, al-amduh yang sengaja. Makanya cara mengingatkan itu harus diniati zikir. Contohnya Mas Rosid sholat, Allahu Akbar. Ternyata waktu itu ada janjian dengan Bang Vano. Lah di luar Bang Vano, Assalamualaikum, Assalamualaikum, sir. Nah, maka cara mengingatkan itu harus diniati zikir. Contohnya baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Udkhuluha bisalamin aminin. Itu kan Al-Quran. Tapi kalau cuma satu tujuannya, hanya tujuan tanbih wal i'lam, hanya tujuan memberitahu dan mengingatkan bahwa saya sedang sholat, batal sholatnya. Bagaimana? Maka selain ada tujuan memberitahu pada tamu saya sedang sholat, harus diniati dengan niat dzikir. Atau hanya niat dzikir saja itu enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhuluha bisalamin aminin. Itu kan terjemahnya, silakan masuk bisalamin dengan keselamatan, aminin dan juga santosa. Tapi niatnya dzikir, enggak apa-apa. Tapi kalau cuma niatnya hanya memberitahu, batal sholatnya. Paham ya? Apalagi dijawab dengan apa Sid? Saya sholat Sid. Ya batal ya. Wis yang kedua, wal amalul kasiruh dan perbuatan al kasir yang banyak. Pengertian banyak di sini ada dua batasan. Yang pertama banyak itu sudah 3 kali. Yang kedua berturut-turut. Jadi yang membatalkan itu karena ada 2 faktor. Yang pertama 3 kali, yang kedua itu berturut-turut. Wis, sekarang contoh. Ayo Mas Fian berdiri. Berdiri nak. Mas Fian sama Mas Putra berdiri. Mas Putra di depannya. Mas Putra di depannya. Maju Putra. Lah ini di sebelahnya Mas Putra ada soft yang kosong. Mas Fian ingin maju, coba praktek yang salah maju. Ayo. Lah, seperti apa? Seperti upacara. Itu praktek yang salah. Karena berapa gerakan tadi? 3 ya, bahkan lebih. Wis, sekarang praktek yang benar. Coba mundur. Wis, cara majunya. Maju 1. Paham ya? Berdiam dulu, baru maju lagi nak. Ayo nak. Maju lagi. Lah, paham ya? Jadi ya sudah. Duduk. Yang menyebabkan batal itu karena memang ada 2 hal. Yang pertama sampai 3. Yang kedua karena berturut-turut. Berarti kalau seandainya walaupun banyak tapi tidak berturut-turut, contohnya yang kosong di soft agak depan, maju 2 langkah, diam dulu, nanti agak lama maju lagi umpamanya, agak lama maju lagi. Tapi kalau langsung 1, 2, 3, 4, 5 batal, seperti upacara. Paham ya? Samanya contohnya sedang ada nyamuk atau gatal umpamanya, cara menggaruk das. Paham ya? Jangan gini, lah batal. Pertama ditempelkan tangannya, setelah itu ya 1 jari umpamanya digarukkan. Berhenti, lanjut lagi,
berhenti dan seterusnya. Tapi kalau langsung lah batal. Maka namanya pertama banyak artinya sampai 3, yang kedua harus mutawaliyat atau berturut-turut. Selanjutnya wal hadasu, dan hadas. Pada waktu sholat ternyata keluar angin, pluk, batal sholatnya ya. Atau wahudusun najasati, dan barunya najis, atau dan datangnya najis. Pada waktu sholat ternyata kejatuhan najis dari atas, entah najisnya tikus, najisnya kucing dari atas, terus dibiarkan. Sudah jelas nampak ada di tangan, ternyata dibiarkan, batal. Bagaimana biar nggak batal? Ya dibuang, dibuang umpamanya. Tapi tetap kita menjaga sekiranya tidak sampai bergerak lebih daripada 3 gerakan. Selanjutnya yang membatalkan sholat wangkisaful aurati, dan terbukanya aurat. Mas Chandra sedang sholat, pintu musola, pintu masjid tidak tertutup, sedangkan di luar angin bantar umpamanya, wus nyerang, akhirnya sarungnya terangkat, dibiarkan. Atau prakteknya, lah ini kan kipasnya banternya, kipasnya banter. Pada waktu sujud ternyata sarungnya keangkat, umpamanya, dibiarkan, batal. Bagaimana? Kalau sudah merasa sarung itu kebuka atau terangkat, langsung ditutup, nah, itu berarti nggak batal. Paham ya? Jadi caranya kalau kita sudah merasa loh kok kebuka, langsung ditutup. Tapi kalau memang dibiarkan, apalagi tambah dibuka, paham ya? Pertama dibuka angin, yang kedua malah dibuka sendiri, biar menjadi pemandangan kepada orang yang di belakang. Berarti itu batal. Selanjutnya yang membatalkan sholat wa taghyirun niyati, dan merubah niat. Contohnya di tengah sholat, baik ruku, sujud, berdiri, dalam hatinya terlintas dia mau keluar sholat, baik cuma sekedar mau keluar atau dihubungkan dengan yang lain. Contohnya sebelum sholat Mas Agung menjemur pakaian, terus takbir Allahu Akbar, dalam hatinya terlintas nanti kalau gerimis atau kalau hujan saya mau ngambil baju atau saya mau membatalkan sholat. Ternyata gerimis, langsung batal sholatnya. Atau tidak dihubungkan dengan yang lain, Allahu Akbar, dalam hatinya terlintas saya mau membatalkan sholat, langsung batal sholatnya. Paham ya? Jadi pengertian tauhirun niyah dijelaskan di sini, ka'an yanwiyal khuruja minas sholah, ka'an yanwiyah seperti niat sapa wong al khuruja ing metu minas sholati saking sholat. Contohnya dia dalam hatinya terlintas ingin keluar dari sholat, tidak diucapkan, cuma terlintas dalam hati, maka seketika itu langsung batal sholatnya. Selanjutnya wastidbarul kiblati, dan membelakangi kiblat, batal. Wastidbarul kiblati, dan membelakangi kiblat. Contohnya seperti ini, musola, anggaplah ini musola. Terus di luar ini ada yang sholat, di luar ada yang sholat. Softnya lurus dengan soft yang di sini. Cuman di sana tidak ada pintu di bagian depan, tidak ada pintu. Maka orang yang sholat di luar itu karena ini bukan masjid, musola, maka tidak sah. Kenapa? Karena seandainya makmum yang sholat di luar itu menuju pada imam, dia harus membelakangi kiblat, kecuali masjid. Kalau masjid tidak menjadi masalah, seandainya di kanan kiri itu tidak ada pintunya. Tapi kalau musola umpamanya tidak ada pintunya,
di bagian depan, maka sholatnya tidak sah. Itu syarat. Besok kalau jadi takmir harus tahu ya. Terus wal akluh wasyurbuh, wal akluh dan makan, wasyurbu dan minum. Termasuk yang membatalkan sholat makan dan minum. Cuman bukan berarti di tengah sholat dia ngambil permen, ngambil makanan, ngambil minuman, enggak. Maksudnya sebelum sholat dia masih ada sisa-sisa makanan atau sisa-sisa minuman. Jadi pada waktu puji-pujian mungkin masih makan yang pedas-pedas, umpamanya makan bakso, gorengan, mie dan yang lainnya. Terus dia langsung karena komat langsung ikut sholat, tidak sempat kumur. Kan mesti ada sisanya. Ternyata di tengah-tengah sholat tertelan. Wah, emannya, eman. Disitulah prakteknya. Jadi makan minum itu bukan berarti kita ngambil gorengan di tengah-tengah sholat. Paham ya? Makan bukan berarti ngambil makanan. Minum bukan berarti ngambil minuman terus diminum. Enggak, artinya di mulut kita sebelum sholat itu masih ada sisa-sisa makanan, sisa-sisa minuman, dan diteruskan ketika sholat. Ternyata ditelan. Akhirnya batal. Terus wal qahqahatuh dan tertawa. Qahqahah itu tertawa. Kalau senyum, masa sholat senyum? Senyum gara-gara apa? Gila berarti ya? Gak ada sebab ternyata senyum, gak mungkin. Nah, diganggu umpamanya, senyum gak apa-apa. Tapi kalau pada taraf dohkun, ketawa, kokoh terbahak-bahak, itu yang batal. Diganggu sama setan yatasawwaru bisuratil insan. Setan berbentuk manusia. Dia menahan dengan senyuman, nggak batal. Cuman yang mengganggu itu yang dosa. Paham ya? Gimana? Ya nggak apa-apa, yang penting tidak sampai tertawa. Paham ya? Nggak sampai ha. Lah itu apa ya? Mosok sholat seperti itu. Lah itu batal. Paham ya? Tapi kalau dia diganggu terus dia menahan sampai senyum, nggak apa-apa. Terus waridah dan murtad. Waridatu dan murtad atau keluar dari Islam. Waridatu dan murtad. Apa murtad? Murtad itu keluar dari Islam dengan ucapan, dengan perbuatan atau dalam hati. Karena ini sholat berarti contoh yang pas dalam hati. Ketika dia sholat ternyata terlintas dalam hatinya, naudzubillah, terlintas bahwasanya Tuhan lebih dari satu ya. Atau mengklaim Nabi Muhammad bukan Nabi, bukan Rasul, langsung murtad. Karena murtad berarti membatalkan sholat. Bukan cuma sholat yang batal, tapi semua amal baik sejak dulu itu batal.